Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Salsa Ayu Fardiba dari 2B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai siklus air dan peristiwa alam. Apa itu siklus air? Air sangat kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk minum, mandi, mencuci, dan hal lainnya. Siklus air adalah sebuah pergerakan air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus air meliputi evapotranspirasi, pembentukan awan, dan proses turunnya hujan. Semua itu adalah urutan fenomena yang tidak dapat dipisahkan. Evapotranspirasi merupakan gabungan kata dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan penguapan air menjadi gas karena panas matahari, terjadi pada sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai. Sementara transpirasi terjadi pada tanaman dan pohon-pohon yang ada di darat. Kandungan air dalam pohon menguap menjadi gas juga karena panas matahari, dan semua molekul air yang menguap melayang ke langit. Pembentukan awan. Uap air yang melayang akan berhenti di atmosfer dan terkondensasi menjadi bulir-bulir air, membentuk gumpalan awan yang putih seperti kapas. Seiring waktu, molekul air dalam awan terus bertambah, berkumpul, dan membuat awan tumbuh semakin besar, hingga awan putih yang biasa kita lihat menghitam dan berubah menjadi mendung. Lalu, air membawanya ke daratan atau dataran tinggi dan kemudian terjadilah hujan. Bulir air yang ada di awan bergabung satu sama lain karena beratnya pun bertambah, maka bulir air yang terlalu berat akan jatuh ke permukaan bumi sebagai rintik hujan. Air hujan pun akan mengalir kembali ke dataran rendah dan fenomena tersebut akan terus terulang, menciptakan siklus yang terjadi terus-menerus. Siklus air dapat dibedakan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek yaitu di mana air laut menguap dan mengalami kondensasi menjadi awan dan hujan di atas permukaan laut. Pada siklus sedang, awan akan terbawa angin dan menjadi hujan di darat lalu masuk ke tanah yang disebut infiltrasi. Sedangkan pada siklus panjang, uap air akan membentuk kristal es dan terbawa ke pegunungan dan jatuh sebagai salju dan membentuk gletser masuk ke sungai dan mengalir ke laut dan siklus air terulang kembali. Peristiwa alam. Apa itu peristiwa alam? Peristiwa alam merupakan suatu kejadian perubahan alam yang mengakibatkan kerusakan alam yang terjadi secara tiba-tiba ataupun didahului dengan tanda-tanda tertentu. Penyebab peristiwa alam itu ada 2 jenis, yaitu 1. Peristiwa alam yang disebabkan oleh alam, 2. Peristiwa alam yang disebabkan oleh manusia. Contoh peristiwa alam yang disebabkan oleh alam. Gempa bumi. Gempa bumi adalah pergerakan atau bergesernya lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dalam bumi seperti awan panas, debu, asap, kerikil, batu-batuan, lava, lahar, ataupun magma. Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang terjadi di khatulistiwa.
Kekeringan. Kekeringan adalah salah satu bencana yang ditandai dengan keadaan kurangnya pasokan air pada suatu wilayah dalam jangka waktu berkepanjangan, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Peristiwa alam yang disebabkan oleh manusia. Banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah keadaan di mana hutan sedang dilalap oleh kobaran api yang menghancurkan lingkungan hutan secara cepat maupun lambat. Ayo teman-teman, mari kita jaga bumi kita. Sekian penjelasan mengenai materi siklus air dan peristiwa alam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.